Kali dilakukan oleh Indonesia bisa digagalkan dan Thailand mencoba membangun counter dari flank kanan, masuk ke tengah dan berbahaya. Oh, cukup baik melalui Zidane yang mencoba menahan pergerakan. Ya, sangat baik tadi pembacaan bola dari Fatih Zidane menghadang Pak Pum. Ya, kita setelah bola direbut dari Zidane, Pak Pum sekarang nggak terburu-buru lagi merebut bola. Ya. Ini sepertinya adjustment setelah mereka melakukan 8 pelanggaran ya di babak pertama. Betul sekali, satu catatan besar dari Thailand. Ingat mereka dihukum 3 kali second penalti di babak yang pertama sehingga membuat Indonesia bisa menyamakan kedudukan. Ya, kita lihat di babak kedua apakah akan ada perubahan signifikan dari gaya bermain kedua tim. Perhatikan pemirsa, Indonesia mendapatkan peluang shooting dari Zidane masih bisa dimentahkan oleh Thailand kali ini. Ya, harapannya momentum yang kita dapatkan di akhir babak pertama ini bisa diteruskan di awal babak kedua. Ya. Kembali, Coach Naim Hayat kita saksikan pemirsa. Di pinggir lapangan. Oh, salah pengertian, berbahaya kali ini peluang dari Thailand didapatkan. Shooting! Gawang Indonesia, gawang Guntur kembali bobol. Lewat satu tembakan keras dan akurat. Dari sudut yang cukup sempit, pemain nomor 6, Sorawit Siriwasawas. Dan berhasil membuat kedudukan menjadi 2-1 Thailand unggul. Iya, ketika momentum sudah kita dapatkan, ini sangat disayangkan. Hilang momentum tersebut karena sedikit kesalahan. Jadi Umay gerak ala Korta tadi, tapi salah pembacaan sinyal dari Epoy. Epoy mengira Umay akan meneruskan larinya, tapi justru diberikan bola di kaki tadi ya. Ya, gol cepat didapatkan oleh Thailand kali ini. Melalui Sorawit. Melalui eksekusi yang sangat dingin. Kita lihat. Berubah menjadi keras pertandingan di awal babak yang kedua. Kita lihat kali ini Thailand merasa ada pelanggaran ya dari Indonesia. Tapi lagi-lagi sebelum wasit memutuskan memang pada akhirnya laga harus terus dilanjutkan. Ya, tapi ini bukan masalah pelanggaran atau tidaknya, tapi respon setelah bola keluar ya. Betul. Karena lagi-lagi ada teriakan kepada pemain lawan. Ya, ada Tiamti yang melakukan provokasi ya. Karena benturannya sebetulnya biasa aja ya. Dan kalau kita bicara rules of the game, ini bisa menjadi kartu kuning. Dan Tiamti harus hati-hati karena dia sudah mendapatkan kartu kuning tadi di babak pertama. Kita lihat wasit asal Arab Saudi, Alatawani Yahya Hasan, memberikan briefing atau teguran kepada pemain Indonesia, Epoy, sang kapten. Dan pelanggaran pada akhirnya juga diberikan oleh wasit ya. Iya. Jadi tidak perlu memang reaksi yang berlebihan seperti tadi. Ya, betul sekali. Thailand yang bertindak sebagai tim tuan rumah mencoba memprovokasi Indonesia. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu fokus dan konsentrasi para pemain Garuda Muda. Kita saksikan sang pencetak gol kedua bagi Thailand. Seorang Sorawit Siriwasawas yang memiliki tembakan yang sangat baik tadi. Kita lihat kali ini serangan dari Indonesia bisa dipatahkan. Berbahaya, satu counter dari Thailand. Ditarik lagi bola ke belakang, tidak ingin terburu-buru. Oh, pressing ketat. Oh, hati-hati Umay. Rebutan bola terjadi kali ini, clearance dilakukan oleh Thailand. Iya, permainan agresif dari Indonesia juga membuat Thailand tidak nyaman sebenarnya. Ya. Di fase build up. Kita lihat upaya dari Firdaus. Ya, kembali terlihat memang pola 3-1 hari ini tidak jalan buat Indonesia ya. Jadi memang berbahaya, Siriwasawas kembali mendapatkan bola, mendapatkan peluang. Kali ini bisa digagalkan oleh Guntur yang maju ke depan. Ya, nanti kita tunggu apakah Indonesia akan kembali bermain 4-0 seperti di akhir babak pertama tadi. Ya, Thailand masih menguasai permainan pemirsa. Salah pengertian kali ini bola daerah yang diberikan kepada Sorawit dari Pleamjit, sang kapten. Bila permainan dari Indonesia, Ayasi berikan bola kepada Dava. Dan kali ini bola berada di kaki Andika. Oh, sayang sekali umpan ke depan yang masih belum akurat kepada Muhammad Akran. Rotasi langsung dilakukan di kubu Indonesia. Ya, kembali hanya 2 menit bersih di lapangan. Kedua tim langsung melakukan rotasi. Walaupun nanti kita tunggu apakah tetap 12 outfield player ini sama-sama banyak mendapatkan kesempatan bermain. Ya. Ayasi kali ini pemirsa menguasai bola. Coba membangun serangan dari flank kanan. Bola diberikan kepada Dava. Pindahkan ke flank kiri. Oh, baik sekali venting ke dalam. Iya, ada satu jegalan kali ini ketika Ayasi melakukan pergerakan seorang diri diapit oleh 2 orang pemain Thailand.
Kita lihat. Skill tinggi dan kecepatan dimiliki oleh Ayasi sehingga dia harus dilanggar untuk dihentikan. Ya, pelanggarannya dari Tanatanakon, pemain nomor punggung 4 tadi yang memang terlambat ya. Ya. Dan ada kartu kuning ke staf pelatihan dari Thailand. Indonesia kali ini mendapatkan kesempatan pemirsa melalui situasi bola mati. Kita lihat set piece seperti apa yang coba dilakukan di menit ketiga pertandingan babak yang kedua. Dan kali ini Dava Erlangga mengambil ancang-ancang. Apakah langsung shooting atau memberikan umpan? Oh, sebuah peluang kali ini didapatkan, umpan ke flank kanan. Mencari kawan, masih otak-atik bola. Jangan sampai lepas. Oh, sayang sekali para pemain Indonesia kehilangan bola kali ini. Bola dibuang saja oleh Tanatakon Deklang. Cukup lugas dia untuk menjaga pertahanan Thailand agar tidak diancam oleh para pemain Indonesia. Dan kali ini sebuah penguasaan bola, Andika umpan kepada dipepet. Sangat rapat kali ini Thailand. Cukup berisiko tadi. Umpan yang diberikan dari Ayasi kepada Dava. Ya, kita lihat taktik apa yang akan dimainkan oleh Thailand setelah unggul. Sementara tentu Indonesia harus lebih intens untuk menekan ya. Ya, khususnya pressing kita ya harus bisa kembali jalan agar kita mungkin bisa mendapatkan bola di area pertahanan Thailand. Ya. Kikin. Long pass saja diberikan langsung ke depan. Oh, berbahaya. Jangan sampai kehilangan bola di area sendiri. Kerjasama. Oh, bola pendek diberikan. Berhasil dicuri oleh Thailand. Berbahaya. Satu upaya perebutan bola kembali dilakukan oleh Ayasi kali ini. Ya, dia bertanggung jawab tadi. Ya. Walaupun Ayasi kehilangan bola di area yang sekali lagi berbahaya. Ya. Jadi flank kita juga harus mengukur kapan saat yang tepat untuk melewati lawan ya. Ya. Ya, beruntung ya, bersih kali ini. Satu sliding yang dilakukan oleh Ayasi untuk membuang bola. Berbahaya. Satu tembakan dari jarak jauh. Untuk percobaan dari Thailand kali ini dilakukan oleh Srijaem. Satu pilihan tepat memang menerima second ball untuk bisa langsung ditembak ke arah gawang. Sayang sekali diagonal pass yang masih belum akurat diberikan oleh Ayasi. Tidak terlihat intensi dari Coach Naim maupun Brunler Charenwong. 12 outfield player semuanya tetap bermain dulu di awal dengan menit bermain yang mirip ya. Ya. Sekitar 1,5 sampai 2,5 menit di lapangan. Bikin tidak jelas siapa yang dituju. Mudah-mudahan rotasi yang dilakukan di kubu merah putih cukup efektif untuk mengubah warna permainan di babak yang kedua ini, terutama setelah Indonesia tertinggal. Bola dikuasai kali ini oleh merah putih. Long pass. Oh, sayang sekali terlalu tinggi umpannya. Ya, kembali jalur-jalur umpan ke pivot ini yang masih belum bisa ditemukan oleh para pemain dari Indonesia. Ya, pressing tinggi dilakukan oleh Indonesia kali ini. Ya, dan begitu dengan Thailand sekali lagi ya. Jadi pivotnya belum ada yang benar-benar jalan dari kedua tim. Betul. Long pass diberikan oleh Guntur. Bisa diamankan oleh Thailand yang kini membangun counter dari flank kanan. Bisa diambil alih bola. Kali ini Kikin untuk Indonesia. Oh, semakin banyak tindakan provokatif yang dilakukan. Dan kita lihat second referee dari Korea yaitu Kim Tae-wan. Ya. Jadi setelah tadi hilang bola, Chayut Yusri tampaknya melakukan gerakan provokatif ya kepada Evra. Ya, sejauh ini cukup baik ya kepemimpinan wasit, baik first referee maupun second referee ya, dan cukup tegas. Ya, dan saya lihat juga para Indonesia sejauh ini masih under control secara emosi. Betul. Kali ini bila permainan long pass diberikan, sayang sekali umpan dari Sulaiman Rizky tidak menemui pivot di depan. Masih harus meningkatkan kembali chemistry di antara para pemain. Ya, tentu ini juga menjadi ajang untuk mematangkan hal itu ya, Reza. Ya. Dan memang tidak mudah bagi pelatih ya, karena mereka hanya bergabung mungkin hanya sekitar beberapa minggu. Ya. Dari tim-tim ataupun dari provinsi yang berbeda-beda. Ya, betul sekali. Setelah melakukan seleksi level nasional, melakukan TC, dan langsung berangkat ke Thailand. Kita lihat kali ini. Thailand kembali mencoba menekan jantung pertahanan Indonesia. Pindahkan ke flank kiri. Masih dihadang. Oh, masih cukup rapat, berbahaya. Sudah berhasil lolos. Satu gerak tipu dilakukan. Thailand kali ini tarik lagi bola ke belakang. Tidak terburu-buru mereka. Cukup tenang. Oh. Satu tekanan kembali dari flank kiri. Coba dilakukan oleh Thailand. Bola masih dikuasai. Tarik lagi ke belakang. Ya, ini kesempatan untuk melawan pressing. Ya. Tapi memang bahaya juga ya. Ya, kita lihat
ketika pressing tadi 4 pemain bergerak tapi ada 1 pemain yang justru terlepas memang. Ya. Ketika melakukan high pressing, ini bahaya juga bisa meninggalkan celah di belakang. Oh, satu tembakan. Beruntung penjaga Indonesia Guntur masih dalam kesiapsiagaan yang cukup tinggi untuk mementahkan shooting yang dilepaskan oleh Thailand. Ya, pelanggaran dari Evra kali ini. Dan lagi-lagi ya respons dari Thailand setelah pelanggaran sebenarnya sudah diberikan ya. Ini memang terlihat betul di laga ini. Ya. Bagaimana Thailand sangat mudah terpancing emosinya. Ya. Ya, tentu ini menjadi perhatian bagi para pemain muda ya. Karena memang tujuan dari penyelenggaraan turnamen ini adalah bagaimana membangun dan melakukan pembinaan serta menanamkan sportivitas bertanding. Kalau untuk pelanggaran saya rasa jelas pelanggaran ya. Karena Evra tadi datang sekali kemudian dia kalau untuk kejar balik sudah pasti terlambat. Jadi dia melakukan pelanggaran di sana. Betul. Dan pelanggarannya pun sudah diberikan oleh wasit. Betul. Artinya tidak perlu ya ada tindakan-tindakan provokatif yang dilakukan atau reaksi yang berlebihan. Kita lihat kali ini bola berhasil direbut. Indonesia mengamankan area pertahanan dan melakukan counter kali ini. Oh, satu pemain dijegal, bukan pelanggaran berbahaya. Counter to counter dilakukan. Thailand menekan dari flank kanan, umpan ke tengah berbahaya, kali ini berbahaya. Kembali gol diciptakan oleh Thailand. Satu tembakan keras melalui celah dan ruang yang cukup terbuka di area pertahanan Indonesia. Satu sepakan dari Setawut Sritong membobol gawang Indonesia yang dijaga oleh Guntur Rohmadani untuk yang ketiga kalinya. Ya, kita tampak kehilangan kontrol permainan. Ya. Jadi banyak momen situasi sudah nggak memungkinkan buat kita ke depan. Ya. Tapi kita terus paksa buat dribble, kita paksa buat lewat. Pada akhirnya akan jadi ketidakuntungan ketika ada counter attack dengan Thailand lagi-lagi unggul jumlah pemain. Ya, betul sekali. Setelah cukup rapat dan sangat solid sistem pertahanan Indonesia, kali ini memasuki babak yang kedua, makin terbuka dan sudah terbongkar pertahanan Indonesia. Mudah-mudahan kembali pada fokusnya para pemain Timnas Futsal U19 dalam kondisi tertinggal. Mudah-mudahan para pemain memiliki mental baja untuk bisa mengejar ketertinggalan ini. Masih ada cukup waktu 14 menit. Ya. Waktu Ya yang mungkin tidak juga sedikit. harus mempertimbangkan mengambil timeout ya. Karena kita agak terbawa dengan ritme permainan Thailand. Dan kalau kita perhatikan 3 gol Thailand ini semuanya dari proses serangan balik. Ya. Jadi kita yang dalam situasi build up, kehilangan bola, situasi counter attack, Thailand unggul secara jumlah pemain. Ya. Kali ini satu tangkapan yang sangat baik dari Guntur. Epoy masih menyeret-nyeret bola mencari kawan. Apa pilihan yang akan diambil? Venting ke dalam. Masih ditahan bola. Dihadang oleh 2 pemain. Tentu sulit bagi Epoy. Oh, satu sliding block dilakukan oleh Sorawit kali ini. Yang menciptakan gol kedua bagi Thailand. Ya. Saya rasa momennya didapatkan lagi oleh Thailand karena gol Sorawit tadi ya. Ya. Padahal di awal babak kedua sebenarnya kita yang lebih menekan. Ya. Penguasaan bola dari Indonesia kali ini kembali dilakukan. Epoy sang kapten. Dari flank kanan. Dihadang oleh pemain Thailand, Setawut. Oh, ya kita lihat kembali. Nah ini dia provokasi. yang lagi-lagi ya sebenarnya kalau untuk kelompok umur apalagi ya. Hal-hal ini yang sebenarnya harus dihindari karena kalau kita bicara kelompok umur bukan hanya mengembangkan skill tapi juga karakter pemain ya. Betul. Dan ini anehnya juga dilakukan oleh Thailand bukan hanya di U19. U16-nya juga sama ya. Oh, satu tembakan kali ini. Satu shooting yang dilakukan oleh Fatih Zidane tadi. Ya, mulai ada provokasi yang dilakukan oleh Thailand kali ini. Sorawit. Ya, Sorawit merasa ada sikutan. Dan Umay sebenarnya di antara para pemain Indonesia, Umay yang tampak terlihat mungkin sering terpancing ya. Ya. Dan akan ada video support tampaknya yang diminta oleh Thailand. Ya. Ya, mudah-mudahan para pemain Indonesia tidak terpancing, Kak. Karena bisa saja ini merupakan bagian dari strategi Thailand ya. Ya. Dan sekali lagi kita harapkan para pemain juga balik ke tujuan awal datang ke sini. Betul. Yaitu tujuan awalnya memang adalah bermain dan berkembang secara pemain ya. Ya. Untuk bisa jadi juara atau tidak itu hasilnya memang tidak bisa kita kontrol ya. Ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana mereka harus bisa berkembang sebagai pemain dan bisa jadi pemain yang lebih baik setelah turnamen ini. Ya, betul sekali. Berkembang baik secara individu maupun kolektif ya.
di bawah panji merah putih. Tentunya para pemain yang datang dari seluruh penjuru negeri Ya. memiliki tekad yang sama dan juga semangat yang kuat untuk bisa tampil baik. Ya, ada Di video turnamen ini. support yang diminta oleh Thailand. Ya, Jadi kita kenapa ini bisa diambil karena ada anggapan possible red card di sini. Ya, Dan kalau kita lihat memang ada ayunan tangan dari Umay, ya, agak jahil, tapi kita tunggu apakah cukup atau tidak menjadi kartu merah ya. ya. Karena kalau kita lihat kelihatannya tidak terlalu keras ya, hanya tindakan usil aja. Tapi lagi-lagi hal-hal seperti ini yang harus dihindari oleh Ya. pemain Betul. Indonesia. Betul. Karena setiap sudut lapangan terpantau kamera. Betul. Ya, kita lihat pemirsa beberapa kali. Kalau saya nilai ini mungkin bisa jadi kartu kuning sebenarnya. Ya, Tapi kalau untuk kartu merah sebenarnya kontaknya tidak terlalu masif tadi. ya. Ya, memang ini satu gerakan yang tidak perlu dilakukan oleh Umay. Tapi juga impact-nya tidak terlalu keras atau signifikan ya. Sehingga memang perlu diberikan peringatan oleh wasit. Betul. Tapi juga bukan dengan kartu merah. Kita nantikan Dan seperti ini apa. bisa ya Fadli. Jadi video support, possible red card. Ya, Tapi kalau menurut wasit tidak cukup menjadi red card, hanya menjadi yellow card, wasit tetap bisa memberikan kartu kuning. betul. Ya, mudah-mudahan wasit memberikan keputusan terbaiknya. Dan hal-hal seperti ini yang harus bisa dihindari oleh para pemain Indonesia di sisa pertandingan. Ya. Inilah dia wasit Al-Latawani Yahya Hasan dari Saudi Arabia. Ya, tampaknya bukan sebuah kartu merah. Ya, Dan wasit juga tidak memberikan kartu kuning kepada Umay karena kontaknya memang tidak signifikan tadi. betul. Ya, tapi Umay kita memang pemain yang paling berapi-api. Ya. Tapi semangat ini harus bisa diarahkan Dikelola, ke sisi yang positif. Betul. Ya, harus bisa di-manage ya. Ya. Supaya ini dicurahkan. Dan sepertinya diingatkan oleh staf pelatih di bench ya. Betul, karena bisa merugikan tim. Kita lihat kali ini serangan dari Thailand pemirsa, coba dibangun. Indonesia coba dengan solid dan juga rapat menutup laju serangan dari Thailand yang kini diarahkan dari flank kiri. Tarik lagi ke belakang, bola dikuasai, umpan ke depan. Individual defense yang sangat rapat dilakukan oleh Dava kali ini. Menempel pemain nomor punggung 4 yaitu Deklang. Kita saksikan Dava yang berhasil menutup area serangan yang dilakukan oleh Thailand. Kita di pinggir lapangan, Farhan dan Sulaiman sudah disiapkan. Sepertinya Indonesia akan kembali main dengan 4-0. Ya, Indonesia harus lebih agresif menyerang dan menciptakan banyak peluang apabila ingin menjaga kans menjadi juara di turnamen ini. Sedang tertinggal 3-1, motivasi tinggi harus dijaga oleh para pemain Indonesia dan butuh doa kita semua dari tanah air pemirsa. Long pass kali ini diberikan dari Kikin. Dihalau saja oleh Thailand. Thailand tentu ketika bola masuk langsung melakukan clearance ya dalam kondisi unggul seperti sekarang ini. Dan tempo juga harus mulai bisa dijaga lagi oleh pemain Indonesia. Ya, kita lihat high pressure dilakukan oleh Thailand. Indonesia berhasil melepaskan diri dari tekanan umpan ke depan. Ini bagus dan harus bisa lebih banyak dilakukan. Ya, Mencari jalur ke pivot tadi dengan baik Sulaiman. Sulaiman kali ini umpan kepada Dava. Oh, sulit dihadang. Cukup rapat kali ini, satu cover dari Thailand. Deklang. Sudah 8 menit berlangsung di babak yang kedua ini pemirsa. Kikin. Indonesia kuasai bola. Coba melakukan dribbling di flank kiri. Keluar lagi bola, Kikin akan dilakukan oleh Indonesia kembali. Kita lihat Deklang, pemain nomor 14 Thailand yang bertugas untuk memutus laju serangan dari Merah Putih. Oh, umpan dari Sulaiman dipotong, berbahaya. Ya, Berhasil ini dipotong. kesempatan 3 lawan 2. Iya. Pindah ke flank kanan dan capping bola dan boom. Satu tembakan dilepaskan oleh Dava, masih bisa diblok oleh Thailand. Ya, track back yang sangat baik dari para pemain Thailand. Kita awal unggul 3 lawan 2. Ya. Tapi setelah ada fainting di sini, situasi 3 lawan 4 ya. Ya. Dengan 2 pemain yang sudah balik. Srijaem tadi melakukan blocking dari tembakan yang dilakukan oleh Dava. Kikin kali ini bagi Indonesia, set piece dilakukan, masih Dava tarik lagi ke belakang, Sulaiman mencari kawan, melebar ke flank kiri. Kali ini tekanan dilakukan, penetrasi menyisir garis dan Robi dan boom! Hampir saja kali ini peluang emas didapatkan oleh Indonesia. Umpan ke tiang kedua gagal dikonversi menjadi gol. Ya, bisa dibilang ini
setup terbaik Indonesia sepanjang pertandingan. Betul. Bagaimana Robi jadi tembok, kemudian membalikkan bola, sayangnya ada sedikit sentuhan dari penjaga gawang. Ya, kerjasama yang sudah sangat baik dibangun oleh para pemain Indonesia. Peluang masih belum putus kali ini. Corner kick didapatkan oleh Indonesia. Dava mencari kawan. Siapakah yang akan dituju? Tarik ke belakang. Capping bola dan boom! Satu shooting masih bisa dimentahkan. Bola direbut. Sulaiman, Robi kembali kepada Sulaiman. Dua orang pemain Indonesia berjibaku untuk menguasai bola menghadapi satu orang pemain Thailand. Sayang sekali bola keluar dari area permainan. Dan kick in dari Thailand. Patah sementara momentum serangan yang didapatkan oleh Indonesia sementara ini. Ya, para pemain juga harus kembali tenang. Jadi waktu sebenarnya masih cukup banyak ya. Ya. Jadi tidak semua bola ini harus ke depan. Betul. Ada saatnya kita harus reset attack serangan dari awal. Ya. Ya, Thailand coba menguasai bola, tidak diberikan ruang oleh Sulaiman, langsung dipepet, langsung Kita lihat ya dipressing. bagaimana pemain Indonesia setelah ada benturan kemudian langsung meminta berjabat tangan sebenarnya. Betul, ini anti strategi ya. Thailandnya agak emosional dan provokatif, Indonesianya lebih cinta damai. Long pass berbahaya kali ini, bola masih bisa dihalau oleh Sulaiman. Nah ini dia, kita lihat ya bagaimana provokasi sekali lagi dari para pemain Thailand. Ya, para pemain muda kita mudah-mudahan bisa mengontrol situasi. Penguasaan bola masih dipegang oleh Thailand pemirsa. Kali ini kick in dari tuan rumah. Kedudukan masih 3-1. Serangan dari flank kanan dilakukan oleh Thailand. Bola diberikan oleh Montana Jangkrajang. Tarik lagi ke belakang. Berikan bola kepada penjaga gawang Wacarin. Long pass, siapa yang dituju? Oh, benar-benar di ujung bola yang diberikan namun masih terlalu tinggi. Wacarin yang tadi mengagalkan 2 kali second penalti Indonesia di babak yang pertama. Indonesia mau serangan, penting ke dalam kali ini. Satu pergerakan yang dilakukan oleh Ayasi. Ayasi, oh, hampir saja bisa lolos. Clearance kembali dilakukan, hati-hati Guntur. Luar biasa, ketenangan dari seorang Guntur. Kembali dari flank kiri kali ini. Dava feinting ke dalam dan boom! Satu tembakan dari jarak jauh masih melebar. Ini salah satu gerakan khas dari Dava. Jadi pelan-pelan menuju cepat ya. Jadi ada akselerasi untuk bisa melepaskan diri dari penjagaan lawan. Ya, dengan skill tinggi yang dimiliki dan juga visi bermain yang baik, memungkinkan pemain Indonesia untuk melihat celah dan juga memanfaatkan peluang. Namun kali ini Indonesia ditekan pemirsa. Guntur mencoba berkoordinasi dengan rekan-rekannya untuk bisa mengamankan gawang Indonesia. Oh, kali ini terlepas, tidak ada pemain yang mengambil bola. Kick in bagi Indonesia. Cari kawan, diagonal pas. Sayang sekali umpan yang terlalu tinggi. Maksudnya diberikan kepada Muhammad Akran. Ya, secara psikologis dengan situasi tertinggal pada akhirnya ingin buru-buru ke depan sebenarnya ya para pemain Indonesia. Kedudukan masih 3-1 pemirsa. Thailand unggul atas Indonesia di babak final dalam ASEAN Under 19 Boys Futsal Championship 2025. Ini adalah turnamen yang pertama kalinya digelar di U19 Futsal. Siapapun yang akan memenangkan laga ini tentu akan mencetak sejarah di futsal ASEAN. Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Satu serangan dibangun, namun kita lihat langsung dihadang oleh para pemain Thailand yang membangun middle block. Dan kali ini melakukan pressing tinggi. Indonesia berhasil. Oh, sayang sekali terjatuh. Sehingga tidak sempurna penguasaan bola yang dilakukan oleh Umay. Ya, setupnya sudah sangat baik tadi dari Epoy. Tapi Umay, dia agak sedikit kehilangan keseimbangan. Ya, long pass kali ini. Sorawit yang dituju. Dan Thailand sudah terlihat mereka sekarang tidak lagi build up dari bawah ya. Betul. Mereka langsung mencoba untuk bermain direct dan membiarkan Indonesia yang lebih banyak menguasai bola. Ya, Thailand mencoba bermain pragmatis. Kita lihat bagaimana menggantung Sorawit di depan. Dan terus diberikan bola-bola panjang baik oleh penjaga gawang maupun anchor mereka. Kali ini Umay lebar ke flank kiri. Oh, umpannya sayang sekali ke belakang. Sehingga sulit untuk dikuasai oleh Muhammad Farhan. Baru masuk kali ini Muhammad Farhan diberikan kepercayaan oleh Coach Naim Hamid. Sudah 10 menit lebih berlangsung di babak yang kedua. Satu chip ball kali ini diberikan ke depan. Oh, coba dikejar. Ya, luar biasa kali ini kerja keras dari seorang Setawut. Mempertahankan bola agar tidak menghasilkan goal draw. Ya, dan kita tunggu juga mungkin Coach Naim menunggu sampai menit berapa untuk kemudian melakukan power play ya. Betul. Kalau situasinya tetap 3-1. Ya.
Oh, bukan pelanggaran. Farhan berikan ke kiri. Kuasaan bola berikan kepada Epoy kali ini. Balik kepada Farhan. Epoy dihadang oleh para pemain Thailand. Oh, sayang sekali. Salah pengertian terjadi kali ini di antara para pemain Indonesia. Ya, Thailand kalau kita lihat secara defense kolektif mereka organisasinya bagus. Ya. Individual defense-nya juga bagus. Artinya sebenarnya idealnya kita tidak bisa melewati mereka dengan dribble. Ya. Tapi mungkin dengan sirkulasi bola yang lebih cepat. Ya, betul sekali. Dan kita lihat ya, pemain Thailand sebetulnya tidak banyak mengandalkan skill individu ya. Mereka cukup bermain kolektif. Kita lihat kali ini Indonesia berhasil menguasai bola, berhasil merebut bola, dan kali ini Zidane. Oh, sayang sekali umpannya kurang cermat, diambil alih oleh Thailand, melakukan counter, terlepas, bola diambil dan kita lihat Fatih Zidane dan boom! Satu percobaan dilakukan, shooting yang masih bisa diblok oleh Thailand. Ya, sudah ada satu pemain yang terlepas tadi sebenarnya. Oh, kali ini sebuah peluang yang bagus didapatkan oleh Indonesia, namun sayang sontekannya masih melenceng. Akran masih gagal tadi. Ya. Padahal off the ball movement-nya sudah membuatnya bisa terlepas. Ya, satu peluang yang didapatkan dari corner kick tadi masih belum bisa dioptimalkan oleh para pemain Indonesia. Long pass kembali dimainkan, berikan bola langsung ke depan kepada Wan Sri. Bola keluar, kick in bagi Indonesia. Dava. Dan kali ini kembali kepada Dava. Masih mencari kawan, pindahkan ke flank kiri. Zidane, umpan ke depan, Robi di sana. Ada Robi mencoba melepaskan diri. Cukup kokoh kali ini pertahanan dari Thailand. Individual defense yang cukup baik yang coba dilakukan oleh Sriwijaya. Ya, benar-benar sekarang Thailand punya bola, mereka tidak menguasai bola lebih dari 10 detik ya. Langsung dibuang, langsung bermain direct ke depan. Ya. Umpan direct kepada Robi di depan. Bisa dikawal oleh Thailand. Ya, kali ini bola terlepas kembali dari penguasaan para pemain Indonesia. Robi, sang pivot, digantung di depan. Selain berjibaku untuk menciptakan peluang, tapi juga menjadi pemantul. Kita lihat kali ini, oh, kerjasama dari Thailand juga terlalu kencang umpannya diberikan ke depan. Lebih dekat kepada penjaga gawang, Guntur. Cipol, umpan ke depan. Gagal lagi serangan dari Indonesia. Kali ini datang gelombang tekanan dari Thailand dari flank kanan. Dibayang-bayangi oleh Zidane. Cukup efektif Zidane untuk mengganggu pergerakan pemain Thailand. Ya, kita sudah beberapa menit agak sulit untuk bisa menciptakan peluang ya. Butuh solusi lain. Ya, mudah-mudahan para pemain bisa membongkar jalan buntu di mana Thailand juga cukup rapat dalam membangun tembok pertahanan. Oh, kita lihat pergerakan. Ada tarikan, apakah pelanggaran? Bukan. Ya, dan kali ini pelanggaran ya sangat jelas dilakukan oleh Kitipat. Dan ini harusnya jadi kartu kuning saya rasa. Ya. Ya, karena ini stop promising attack ya. Kita lihat situasinya. Ya. Ini dia, Ayasi sudah terlepas. Dan itu situasi 2 lawan 1 sebenarnya. Betul. Dan bisa saja menjadi kartu kuning yang menjadi kartu kuning kedua sebenarnya bagi Kitipat. Ya, dan Ayasi juga sudah meminta ya wasit memberikan kartu. Robi kali ini. Robi Fatur Rahman bersiap mengeksekusi free kick yang didapatkan oleh Indonesia. 7,5 menit tersisa di babak yang kedua pemirsa. Kesempatan bagi Merah Putih kali ini untuk bisa memperkecil ketertinggalan. Robi dan boom! Keras tendangannya, bola muntah. Robi! 2 kali tendangan dari Robi mengancam gawang Thailand. Ya, tapi Wacarin juga tampil dengan sangat meyakinkan hari ini ya. Bukan hanya 2 penyelamatan di second penalti. Ya. Kick in bagi Indonesia dan boom! Sayang sekali satu peluang bagus kembali didapatkan oleh Indonesia. Bola ke tiang kedua, ada Robi di sana, terlambat sedikit. Ya, ini akhirnya setelah mungkin beberapa menit ya, Indonesia kesulitan menciptakan peluang, mulai ada peluang lagi. Ya. Ya, kita lihat 2 kali peluang didapatkan oleh Robi, 2 kali sepakan keras juga masih bisa dimentahkan. Ya, dan time out tampaknya akan diambil oleh Thailand. Ya, kalau dari sudut pandang Thailand, ini rasanya time out di momen yang tepat ya. Betul. Jadi mereka tadi menguasai jalannya laga sekitar 3 menit, tapi ketika Indonesia mulai bisa menciptakan peluang, mereka mengambil time out. Walaupun kalau situasi seperti ini, Thailand menghabiskan jatah time out dengan mereka belum tahu Indonesia akan main power play atau tidak. Nah, ini juga bisa jadi bumerang ya. Ya. Dan paketan yang dimainkan oleh Indonesia saat ini cukup efektif ya. Ya.
yang ada di lapangan kali ini mulai bisa menciptakan peluang. Walaupun kita akan tunggu sekali lagi, ini sudah 7 menit dan saya rasa kalau 5 menit waktu tersisa masih 3-1, idealnya main power play ya. Ya. Kita lihat kembali gol yang diciptakan oleh Setaut. Ya sangat baik eksekusinya tadi. Ya, Karena Guntur terhalang 2 pemain di depannya. betul. Dan Setaut tadi berhasil membuka ruang untuk melepaskan tembakan yang keras. Cukup nyaman ya dia Ya. untuk melepaskan tembakan. Jadi 3 gol Thailand semuanya di situasi counter attack. Betul. Dan semuanya ketika pertahanan Indonesia sedang unbalance ya. Ya. Long pass kali ini mampu dihentikan. Sulaiman. Bikin bagi Thailand. Oh, kita lihat skill tinggi dari pemain Thailand. Lebar ke flank kiri. Satu serangan. Masih bisa dikawal. Cukup baik kali ini. Satu cover yang dilakukan oleh Robi dengan badannya yang besar. Dan kekar tentunya. Kali ini kita lihat satu serangan. Ayasin melakukan pergerakan. Ya, Ayasi benar-benar diwaspadai oleh para pemain Thailand. Ayasi salah satu yang paling menekan hari ini. Dan kita akhirnya ada power play. Ya. Dengan Epoy sebagai penjaga gawang terbang. Ya. Epoy kuasai bola, dorong ke depan. Tarik lagi ke belakang, Zidane kali ini. Oh, cukup tajam umpannya. Satu peluang berbahaya didapatkan, namun masih belum optimal. Ya, berbahaya kita lihat dari skema power play yang dimainkan apabila kehilangan bola di depan. Dan harus hati-hati juga karena Wacar ini secara tembakan dia lumayan akurat ya. Ya. Thailand kali ini menguasai bola. Setaut berikan bola ke belakang. Kitipat. Rebutan bola terjadi. Flamjit. Jatuh kali ini. Ayasi. Ya, Bola kembali kesempatan melakukan power play bagi Indonesia. Ya. Kikin. Ayasi. Tarik bola ke belakang. Berikan kepada Zidane. Epoy kali ini. Feinting ke dalam. Berikan kembali. Zidane. Ayasi. Epoy. Umpan yang cukup baik. Diberikan lagi bola ke belakang. Sulaiman. Zidane. Ayasi. Sulaiman lagi. Sulaiman mencari ruang dan kita lihat umpan berbahaya. Ya. Ruang kali ini. Lebih baik memang kembali ke belakang ya. Ya. Jadi jangan dipaksakan untuk situasi seperti tadi. Ya. Sulaiman. Zidane kali ini. Berikan bola. Ayasi. Coba bersabar pemirsa. Balik pada Sulaiman. Cukup rapat pertahanan Thailand. Mudah-mudahan bisa dibongkar oleh para pemain Indonesia yang memainkan power play kali ini. Sulaiman. Apakah ada ruang dan boom. Satu tembakan masih bisa diblok. Oh bahaya. Indonesia kehilangan bola. Satu counter dari Thailand berbahaya. Ya ini dia kesempatan counter attack bagi Indonesia. Ya. Tapi Zidane kembali mencoba untuk reset serangan power play. Dan saya sebenarnya melihat defense power play Thailand tidak terlalu bagus sebenarnya. Ya. Tidak terlalu rapat ya. Jadi kalau kita bicara defense power play, Indonesia tadi banyak umpan diagonal dari flank ke flank. Ya. Nah ini sebenarnya kalau defense power play nggak boleh ada langsung dari flank ke flank. Jadi arahkan agar balik ke anchor sebenarnya. Betul. Terlalu beresiko ya. Ya, jadi memang ini harus dimanfaatkan. Ya, berbahaya kali ini serangan dari Thailand. Clearance dilakukan oleh Guntur. Namun bola masih berkutat di area pertahanan Indonesia. Oh, kita lihat bagaimana semangat dan daya juang yang dimiliki oleh seorang Dava. Yang tidak rela bola dikuasai oleh para pemain Thailand. Bila permainan kembali dari Thailand, chip ball diberikan. Kita lihat upaya dari Sorawit tadi. Sulitan dia menguasai bola. Umpan diberikan ke flank kiri. Dihadang terus oleh para pemain Thailand. Kita saksikan ruang yang tidak begitu leluasa didapatkan oleh para pemain Indonesia. Ketika menguasai bola di area sendiri. Oh, Ubay cukup baik. Oh, umpannya masih bisa dimentahkan oleh Thailand. Kembali power play dimainkan kali ini. Tersisa 4,5 menit di babak yang kedua. Ya kalau melihat defense power play dari Thailand tadi sebenarnya ada optimisme ya. Kita bisa menciptakan peluang. Betul. Karena beberapa kali kita bisa mengumpan ke pemain yang ada di ujung untuk melakukan finishing. Ya. Zidane kali ini. Kerjasama dia dengan Umay. Berikan kepada Epoy.
Oh, sayang sekali umpannya kepada Sulaiman, kurang akurat. Ya agak terburu-buru Epoy tadi. Goal draw saja. Guntur kembali masuk, sang penjaga gawang. Ya, satu orang pemain Thailand diapit. Dua pemain Indonesia. Sriwijaya kembali memainkan power play Indonesia kali ini. Kikin dilakukan oleh Zidane. Dava kembali kepada Zidane. Minta temannya untuk membuka ruang. Dava masih otak-atik bola. Kembali kepada Zidane. Pindahkan kepada Epoy. Epoy, Zidane satu sentuhan saja. Zidane masih berusaha membongkar pertahanan Thailand. Masih cukup sulit. Epoy, umpan dan boom! Satu tembakan dari Sulaiman, masih mampu dimentahkan. Bola masih dikuasai sepenuhnya oleh para pemain Indonesia. Ya sirkulasi bola juga harus lebih cepat ya. Ya, Jangan terlalu lama di kaki. ya bolanya harus bola jalan ya. Kita lihat kembali umpan diagonal diberikan kepada Sulaiman yang sudah masuk ke dalam circle. Mampu diantisipasi oleh Thailand. Zidane berikan umpan kembali kepada Dava. Kali ini diberikan kembali kepada Zidane. Masih otak-atik di area. Ini dia. Ya, inilah dia umpan Sulaiman yang dituju. Tarik lagi ke belakang Ya. Zidane. Jadi sebenarnya kalau sudah bisa passing dari flank ke flank akan ada unbalance situasi di defense lawan ya. Harus Ya. bisa lebih cepat Betul. memanfaatkannya. Jangan sampai kehilangan momen ya. Ya Epoy Sulaiman. terbebas ini sebenarnya. Balik kepada Zidane. Dava. Keluar bola. Akran yang dituju. Ya lumayan kelelahan juga pemain Thailand ya. Ya, dan tampaknya akan ada timeout yang diminta oleh Coach Naim. Ya. Jadi mungkin karena pemain di lapangan tadi kan tensinya tinggi. Mereka nggak lihat tuh tadi. Betul. Bagaimana ada space di mana. Betul. Bagaimana Thailand sebenarnya defense power play juga nggak bagus-bagus amat. Ya. Tapi kali ini akan coba dilihat dari tim kepelatihan. Ya. Ya, ada briefing yang diberikan pada para pemain Indonesia supaya bisa lebih mengoptimalkan peluang yang didapatkan, kesempatan dalam penguasaan bola ketika memainkan power play agar lebih efektif lagi. Kita lihat bagaimana instruksi yang diberikan oleh Ya Coach Amril tampaknya ya kali ini yang justru memegang tactical board. betul. Memberikan instruksi di situasi power play. Ya, di atas tribun juga ada tim kepelatihan Ya, yang melihat dan merekam ya. betul. Ya, cukup lengkap ya bagaimana staf kepelatihan Indonesia. Coach Naim didampingi Abdul Manan, pelatih fisik, kemudian juga ada pelatih kiper Adel Asmara dan analis Bagus Nugraharjo. Dan kita lihat waktu timeout sudah habis, para pemain sudah harus kembali ke medan pertempuran. Masih tertinggal Indonesia 3-1 kedudukan, Thailand unggul, power play kembali dimainkan. Zidane menjadi poros serangan. Umpan diberikan kepada Dava. Sayang sekali kehilangan bola kali ini. Ya, dan ini momennya tepat setelah time out ya. Ya. Agak disayangkan sebenarnya. Thailand kali ini mengambil alih bola, Kikin. 2,5 menit tersisa di babak yang kedua pemirsa. Hilang momentum serangan yang dilakukan oleh Indonesia dalam skema power play. Chip ball kali ini masih bisa dimentahkan oleh para pemain Indonesia. Intercept yang sangat baik kali ini, peluang. Bola dihalau oleh penjaga gawang Wacarin. Ya nyaris tadi. Akan bisa terlepas dengan lawan intercept. Sayang bolanya masih lumayan jauh. Ya, bola yang diberikan kepada Akran di depan. Penguasaan bola kembali kali ini. Power play kembali dimainkan oleh Indonesia. Epoy kembali menjadi kiper terbang. Ya yang karena tampak diganti ya. Kali ini Ya. Dava Betul. menggantikan Fatih Zidane. Ya. Dava. Ini dia. Ya, Epoy. Umpan berbahaya. Ya sangat baik kita lihat bagaimana pemahaman taktikal dari Pumpu Cithuap tadi. Ya, Ketika unbalance dia langsung tahu harus mengisi posisi yang mana. betul. Reading the game yang sangat baik tadi. Zidane kembali menjadi poros serangan. Berikan bola kepada Epoy kali ini. Epoy lebar dan masih Dava. Epoy kembali. Berbahaya Epoy. Kehilangan bola kali ini. Satu tendangan langsung ke arah gawang dari Thailand. Masih melebar. Belum berhasil serangan dari Indonesia. Power play kembali dimainkan kali ini. Indonesia bangun serangan.
Bola diberikan kepada Epoi. Epoi lagi. Zidane. Zidane mencoba. Oh, cukup jeli ya upaya dari Zidane. Dia visi yang sudah cukup baik dari Zidane tadi. Tapi memang bolanya juga tidak mudah untuk Sulaiman. Ya. Ya, satu opsi yang patut dicoba ya, karena memang dari tadi menemui jalan buntu. Ya. Dan kita belum lihat sebenarnya syuting ke arah gawang ya. Ya. Sejak power play tadi mungkin di awal ada satu tembakan dari Sulaiman. Betul. Tapi belum ada tembakan yang benar-benar pasti selama melawan power play. Sekitar 1 menit tersisa pemirsa pertandingan di babak yang kedua. Waktu yang terasa sangat singkat ya bagi para pemain Indonesia. Power play kembali dimainkan. Thailand juga melakukan rotasi untuk mengantisipasi penguasaan bola yang dilakukan oleh Indonesia. Bola diberikan kepada Epoi kali ini pemirsa. Umpan. Coba ke depan, coba lebih menusuk lagi. Namun kita lihat cukup rapat defense yang dilakukan oleh Thailand. Zidane kali ini umpan sebelah kiri dan shooting. Satu percobaan namun syutingnya masih melayang di udara. Oh, fast break coba dilakukan. Masih belum ampuh kali ini. Dan Guntur memang tampaknya mengalami kram kali ini. Ya mungkin sebaiknya Sofyan ya. Yang main selama power play karena kiper di situasi power play ini kan masuk keluar lapangan dan itu sangat berat memang. Untuk penjaga gawang yang sudah sejak awal menjalani laga. Betul. Guntur bekerja keras di hari ini menahan gempuran dari para pemain Thailand. Oh, ketarik nampak. Ya, mengalami kram. Dan ya ini mungkin debut dari Sofyan ya di timnas U19. Betul. Ini juga penjaga gawang yang cukup potensial. Ya, Sofyan Atasauri kali ini menggantikan peran Guntur di bawah Mister Gawang. Kurang dari 1 menit pemirsa tersisa bagi Indonesia. Long pass diberikan oleh Sofyan langsung ke depan. Oh, tangkapan yang sempurna dari Wacarin. Ya walaupun di depan temannya tadi sebenarnya. Ya, berbahaya kali ini, peluang kembali didapatkan oleh Thailand. Transisi cukup cepat dilakukan oleh Indonesia ketika kehilangan bola untuk menetralisir keadaan dan juga menggagalkan counter attack dari Thailand. Tengah menit tersisa pemirsa. Detik-detik terakhir apakah bisa dimanfaatkan oleh para pemain Indonesia kembali memainkan power play. Zidane berikan umpan dan umpan berbahaya. Masih bisa dimentahkan kali ini umpan yang dimaksud oleh Sulaiman. Pemain-pemain Thailand yang berjaga di ujung ini sangat cerdik ya. Untuk menutup ruang tembak atau ruang passing. Betul. Karena memang kalau power play finishingnya mayoritas akan ada di dua pemain yang ada di paling ujung ya, kanan dan kiri. Iya, betul sekali. Mereka kelihatannya renggang dari depan, tapi begitu masuk ke area circle mereka sangat rapat. Jadi kita seakan masuk perangkap ya. Betul. Seakan ada ruang tapi di ujung itu pemainnya Thailand nggak mengejar bola tapi hanya blocking. Betul. Dan ternyata kesulitan bagi para pemain Indonesia ketika mendistribusikan bola ke dalam circle. Kali ini penguasaan bola kembali dilakukan oleh Indonesia pemirsa. Tarik lagi bola ke belakang. Zidane kembali menjadi poros permainan dan shooting. Bisa dimentahkan. Oh, tembak langsung ke arah gawang dan masih membentur tiang gawang kali ini. Ada Zidane di sana. Long pass, siapa yang dituju? Dan pemirsa, berakhir sudah pertandingan di babak yang kedua dalam final ASEAN Under-19 Boys Futsal Championship 2025 antara Thailand berhadapan dengan Indonesia yang akhirnya dimenangkan oleh Thailand setelah bertarung dengan sangat ketat dan juga sengit sepanjang pertandingan menghadapi Indonesia di partai final yang tentu saja ini merupakan final ideal yang mempertemukan dua kekuatan besar futsal di Asia Tenggara yang kali ini akhirnya dimenangkan oleh tim tuan rumah yang bergembira, yang berpesta di hadapan publiknya sendiri dengan kemenangan atas Indonesia dengan skor 3-1. Dan kita lihat sudah luar biasa perjuangan para pemain Indonesia tampil di depan para pendukung Thailand, tampil sangat militan, bekerja keras dengan mental bertanding yang sangat luar biasa, namun akhirnya memang harus mengakui keunggulan tuan rumah di pertandingan final pada malam hari ini
partai yang dilangsungkan di Nonthaburi di Bangkok, Thailand. Dan tentu saja apapun hasil yang didapatkan oleh timnas U19, kalian sangat luar biasa. Yang penting setelah ini tentunya ya. Betul. Jadi yang penting bukan hasilnya, Ya. tapi bagaimana nanti proses mereka setelah ini. Jadi kalau bisa 14-14-nya ini nanti main pro lama, Ya. itu sudah jadi keberhasilan. Ya. Jadi Betul. kalau untuk pembinaan bukan hasil yang diincar, tapi memang proses. Dan Ya. prosesnya ini baru dimulai buat Ya. mereka. Dan ini juga sudah sangat luar biasa ya. Mampu tembus ke babak final. Dan ini adalah prestasi yang sangat gemilang dicapai oleh para pemain Indonesia. Ini menjadi awal tentunya bagi para pemain muda kita, timnas U19 Futsal berhasil menjadi runner-up di turnamen ini.